Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami cintai Al-Habib Mustafa Ba'bud dan saudara beliau Al-Habib Zainal Abidin Ba'bud, para habaib, para kiai yang kami hormati pula, Habib Quraisy Baharun, Habib Naufal Al-Idrus yang kita telah dengarkan ceramahnya, yang telah mengundang saya ada di podium. Keterlaluan memang. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua menjadi orang beruntung dunia sampai akhirat. Hadirin sekalian dan hadirat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara faedah haul adalah mukhalatatus salihin, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dalam mukhalatatus salihin itu ada atharun kabirun fi salahiddin. Kumpul dengan orang soleh itu ada pengaruh besar loh di dalam urusan kebaikan agama, kekuatan iman dan kebersihan hati. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa hal wajibkan untuk kita berkumpul, seperti sholatul jum'ah. Ada juga Allah subhanahu wa ta'ala sunnahkan kita seperti juga wukuf di Arafah bagi orang haji. Ada juga Allah sunnahkan berkumpul seperti sholatul jamaah, sholatul id, sholatul tarawih dan lain-lainnya. Itu semuanya dalam rangka kita supaya bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Memandang orang yang soleh, kumpul dengan orang yang soleh, itu akan melahirkan mahabbatus solehin, cinta kepada orang yang soleh. Saudara, kita semuanya berangkat dari rumah ke sini adalah karena wujudnya cinta kepada almarhum Al-Habib Muhammad bin Tahir Ba'bud. Dan kita juga kepingin mendengarkan nasihat daripada orang-orang soleh, memandang bersalaman kepada mereka semuanya. Ini semuanya akan terbedakan dengan sesuai kekuatan niat. Ada di antara mereka cinta kepada orang yang soleh, kemudian yatakhallaq bi akhlaqih, yatazayya bizayyih, mengikuti akhlaknya, mengikuti istiqamahnya, mengikuti jejaknya, mengikuti ibadahnya, mengikuti dzikirnya. Maka ini akan menjadi khalifatuh, ini akan menjadi penerusnya nantinya. Ini yang akan meneruskan kewaliannya, ini yang akan mewarisi magamnya, ini yang akan bisa menjadi penerima tongkat estafet dalam dakwah dan ilmunya. Karena itu bergantung orangnya, saudara. Yang kedua, ada orang cinta kepada orang yang soleh tapi tidak sepenuhnya mengikuti, sehingga semampunya mengikuti. Oh, nggak bisa sholatnya sebanyak orang itu. Oh, nggak bisa akhlaknya sebaik orang itu. Oh, nggak bisa dzikirnya sebanyak orang itu. Nggak bisa istiqomahnya sehebat orang itu. Tapi tetap mengikuti, berusaha semampunya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Menyerupai orang yang soleh
bakal akan digolongkan dengan mereka nanti di hari kiamat. Dia termasuk golongan orang yang soleh nantinya. Ada golongan yang ketiga, cinta sama orang yang soleh, ambil berkahnya, nggak bisa ngikuti sama sekali. Waduh, saya ini pegawai negeri, nggak bisa sholatnya begitu. Saya ini terlalu sibuk orang bisnis, nggak bisa saya baca Qur'annya sebanyak itu. Dan mungkin tidak punya waktu untuk itu. Tapi dia mendukung, dia cinta, dia ambil berkahnya. Dia hadir di majlis itu. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, humul gam la yashka bihim jalisuhum. Mereka adalah golongan orang-orang yang jika hadir di majlis mereka nggak boleh celaka. Insya Allah dapat barokahnya orang yang soleh. Ada orang yang dekat sama orang yang soleh, ini bakal banyak tahun 2024. Ziarah kepada mereka, datang kepada mereka, ambil foto mereka, hanya untuk cari dukungan, hanya cari pengaruh supaya dikatakan cinta orang yang soleh. Kalau perlu dianggap orang yang soleh, tapi untuk kepentingan duniawi, ini yang nggak benar. Tapi kita semuanya insya Allah yang ada di sini nggak ada begitu. Kita semuanya nggak ada kepentingan apa-apa, tapi kita ingin barokah mereka minimal. Apalagi bisa meniru akhlaknya semampunya. Apalagi bisa 100%, maka akan menjadi khalifahnya. Karena itu penting untuk duduk bersama orang yang soleh. Almar'u ma'a jalisih. Nanti dari kiamat orang itu bersama orang yang ia kumpul di atas dunia ini. Yuhsyarun nas ma'aman ahab. Nanti dari kiamat akan paham ini kumpul sama siapa. Akan paham. Kenapa? Sesuai dengan kecintaan. Wal mahabbah itu amr galbi. Mahabbah itu urusan hati, Allah yang maha tahu. Yang pura-pura, yang beneran Allah maha tahu. Nabi menggambarkan begini, mathalul jalisis saleh kamathali ba'i'il misik, imma an yahdiyak wa imma an tabta' minhu wa imma an tajida minhu raihah thayyibah. Orang yang soleh itu seperti orang yang jualan minyak. Orang yang jualan minyak. Bisa jadi orang yang jualan minyak tadi itu kasih promo, bagi-bagi minyak. Ini, kita kasih minyak. Tanpa Anda mengeluarkan duit. Bisa jadi sirnya orang-orang wali tadi itu dibagi-bagi sama si wali ini. Kenapa? Lagi dapat izin sama Allah, dari Allah, untuk melantik orang aulia, orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menjadi penerusnya, imma bil kulliyah wa imma al ba'd. Atau ada mugabalahnya, nyantri dulu, khidmat dulu, maka akan mendapatkan sirnya. Au tabta' minhu, orang jualan minyak bisa jadi dia bagi-bagi minyaknya, bisa jadi kamu harus beli untuk mendapatkan minyak Pak wangi tadi itu. Minimal kalaupun kamu nggak bisa beli dan kan kamu nggak dikasih, kamu bisa menikmati bau harum daripada minyak itu. Minimal kamu dapat barokah, minimal. Apalagi kamu bisa mengambil warisan ilmunya, warisan kewaliannya, apalagi kamu menjadi khalifahnya. Wa mathalul jalisis su kanafikhil kir imma yahriga thiyabak au tajid minhu raihah muntinah. Orang yang tidak soleh, kalau kita berdekat dengannya, itu seperti orang bawa obor api. Jangan-jangan apinya meletus,
kena pakaian kamu terbakar, kena kulit kamu panas. Begitulah kalau kumpul dengan orang yang tidak soleh, jangan-jangan akhlaknya akhirnya menular kepada kamu, perbuatannya menular kepada kamu. Kalaupun tidak, kamu kena syu'umnya, kamu kena sialnya, seperti orang dekat bawa obor, kalaupun nggak kena api, minimal kena asapnya, saudara. Ada orang main judi, duduk bersamaan sama dia, digerbek sama polisi, tangkap juga. Anak nggak main pak, saya cuma duduk bersama. Kamu kena asapnya sekarang, masuk penjara juga, saudara. Karena itu hindari siapapun orang yang tidak baik, demi untuk keselamatan kamu. Lindungi anak kamu, jangan sampai bergaul dengan anak-anak yang tidak baik, demi untuk keselamatan mereka. Kumpullah dengan orang yang soleh untuk keberuntungan kamu. Ajarkan anak kamu, kenalkan anak kamu dengan orang-orang yang soleh, untuk supaya menjadi anak-anak yang soleh. Al-mar'u ala dini khalili, agama seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Inti sekarang duduk dengan orang soleh, cinta sama habaib. Coba bentar lagi inti duduk sama orang liberal, 7 hari aja inti kritik tuh Habib-habib tuh. Habib apa itu? Masa kita suruh begitu? Apa itu udeng-udengan pakai serban tuh? Pakai lok apa? Kopiah koboi. Dia akan banggakan itu pakaian-pakaian orang-orang kufar. Kenapa? Al-mar'u ala dini khalili. Itulah yang terjadi. Karena itu hindari itu semuanya. Jangan memandang kecuali wajahnya orang yang soleh. Ini dunia fitnah semuanya. Kamu kira jabatan itu akan bisa menjadi kebahagiaan kamu di akhirat? Enggak. Harta kamu membuat kamu akan menjadi orang bahagia di akhirat? Tidak. Karena itu diceritakan ada seorang wazir minal wuzara fi mauqibin azim. Seorang wazir, masya Allah, dikawal orang-orang di jalan, suruh minggir semuanya. Ini kalau bahasa sekarang mungkin gubernur. Suruh minggir semuanya. Semua orang terheran-heran, begitu meriahnya, begitu hebatnya pengawalan. Man hadza, man hadza, man hadza. Semua orang tanya, siapa ini, siapa ini? Hebat bener ini orang. Jalan dengan bangga dirinya itu si wazir, si gubernur nih. Ada seorang imro'ah ala jambi tariq. Ada seorang perempuan ada di pinggir jalan sambil menyatakan, ila mata taqulun man hadza, man hadza? Hadza rajulun sagata min ainillah fabtalahu Allah bima tarawun. Kata dia perempuan, ini kapan? Kamu tanya siapa ini, siapa ini, siapa ini? Ini orang yang tidak punya nilai dalam pandangan Allah, jatuh martabatnya di sisi Allah. Karena itu dia dikasih balak sama Allah dengan jabatan model begini. Omongan yang dari hati itu, saudara, jadi obat walaupun pahit. Mana ada orang itu benci sama obat? Nggak ada, walaupun pahit. Kenapa? Karena bisa menyembuhkan. Ternyata itu ngobati hati daripada si wazir, dari sahabat si gubernur. Dengar itu, la ilaha illallah. Berarti ini bukan kenikmatan bagi aku ini. Ini balak bagi aku ini. Ini ujian ini. Di dunia harus dipertanggungjawabkan. Di akhirat harus dipertanggungjawabkan. Langsung fasta'fa anil malik. Dia minta untuk supaya dia tadi itu mengundurkan diri daripada Malik. Akhirnya diterima sama rajanya tadi itu. Kemudian dia berangkat ke Mekah, tobat, jadi ahli ibadah, jadi wali min auliyaillah.
Setelah jadi wali kota, jadi waliullah. Karena itu ya ikhwani, jangan Anda memandang bahwa kalau kumpul dengan orang-orang ahlud dunia Anda akan menjadi mulia. Kumpul dengan ahlullah Anda akan menjadi mulia. Jangan Anda tadi itu bernyangka kalau kumpul dengan orang-orang yang mendapatkan jabatan di dunia ini akan menjadi mulia. Kumpul orang yang punya jabatan di sisi Allah, Anda akan menjadi mulia. Jangan terfitnah dengan itu semuanya. Jadilah orang yang bisa beruntung. Karena duduk aja dengan orang soleh, Anda sudah mendapatkan berkah. Menyebut nama orang soleh, Anda bisa mendapatkan berkah. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Itulah yang harus kita cari. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala temukan kita dengan orang-orang yang soleh, sehingga kita tergerak untuk bisa meniru akhlak mereka dan akan menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ana paham antum semuanya kelaparan sekarang. Karena itu mudah-mudahan khutbah dari yang pertama, yang kedua, ketiga tadi itu sudah cukup bagi kita, kenyang rohani kita, tinggal kita isi perut kita sebentar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami cintai, Al-Habib Mustafa Ba'bud dan saudara beliau Al-Habib Zainal Abidin Ba'bud, para habaib, para kiai yang kami hormati pula, Habib Quraisy Baharun, Habib Naufal Al-Idrus yang kita telah dengarkan ceramahnya, yang telah mengundang saya ada di podium. Keterlaluan memang. Mudah-mudahan insyaallah kita semua menjadi orang beruntung dunia sampai akhirat. Hadirin sekalian dan hadirat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara faedah hol adalah mukhalatatus salihin, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dalam mukhalatatus salihin itu ada atharun kabirun fi salahiddin. Kumpul dengan orang soleh itu ada pengaruh besar loh di dalam urusan kebaikan agama, kekuatan iman dan kebersihan hati. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa hal wajibkan untuk kita berkumpul, seperti sholatul jum'ah. Ada juga Allah subhanahu wa ta'ala sunnahkan kita seperti juga wukuf di Arafah bagi orang haji. Ada juga Allah sunnahkan berkumpul seperti sholatul jamaah, sholatul id, sholatul tarawih dan lain-lainnya. Itu semuanya dalam rangka kita supaya bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Memandang orang yang soleh, kumpul dengan orang yang soleh, itu akan melahirkan mahabbatus solehin, cinta kepada orang yang soleh. Saudara, kita semuanya berangkat dari rumah ke sini adalah karena wujudnya cinta kepada almarhum Al-Habib Muhammad bin Tahir Ba'bud. Dan kita juga kepingin mendengarkan nasihat daripada orang-orang soleh, memandang bersalaman kepada mereka semuanya. Ini semuanya akan terbedakan dengan sesuai kekuatan niat. Ada di antara mereka cinta kepada orang yang soleh, kemudian yatakhallaq bi akhlaqih, yatazayya bi zayyih.
mengikuti akhlaknya, mengikuti istiqamahnya, mengikuti jejaknya, mengikuti ibadahnya, mengikuti dzikirnya, maka ini akan menjadi khalifatuh. Ini akan menjadi penerusnya nantinya. Ini yang akan meneruskan kewaliannya. Ini yang akan mewarisi magamnya. Ini yang akan bisa menjadi penerima tongkat estafet dalam dakwah dan ilmunya. Karena itu bergantung orangnya, saudara. Yang kedua, ada orang cinta kepada orang yang soleh, tapi tidak sepenuhnya mengikuti, sehingga semampunya mengikuti. Oh, nggak bisa sholatnya sebanyak orang itu. Oh, nggak bisa akhlaknya sebaik orang itu. Oh, nggak bisa zikirnya sebanyak orang itu. Nggak bisa istiqomahnya sehebat orang itu. Tapi tetap mengikuti, berusaha semampunya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Menyerupai orang yang soleh bakal akan digolongkan dengan mereka nanti di hari kiamat. Dia termasuk golongan orang yang soleh nantinya. Ada golongan yang ketiga, cinta sama orang yang soleh, ambil berkahnya, nggak bisa ngikuti sama sekali. Waduh, saya ini pegawai negeri, nggak bisa sholatnya begitu. Saya ini terlalu sibuk orang bisnis, nggak bisa saya baca Qur'annya sebanyak itu. Dan mungkin tidak punya waktu untuk itu. Tapi dia mendukung, dia cinta, dia ambil berkahnya. Dia hadir di majlis itu. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, humul gam la yashka bihim jalisuhum. Mereka adalah golongan orang-orang yang jika hadir di majlis mereka nggak boleh celaka. Insya Allah dapat barokahnya orang yang soleh. Ada orang yang dekat sama orang yang soleh, ini bakal banyak tahun 2024. Ziarah kepada mereka, datang kepada mereka, ambil foto mereka, hanya untuk cari dukungan. Hanya cari pengaruh supaya dikatakan cinta orang yang soleh. Kalau perlu dianggap orang yang soleh, tapi untuk kepentingan duniawi, ini yang nggak benar. Tapi kita semuanya insya Allah yang ada di sini nggak ada begitu. Kita semuanya nggak ada kepentingan apa-apa, tapi kita ingin barokah mereka minimal. Apalagi bisa meniru akhlaknya semampunya. Apalagi bisa 100%, maka akan menjadi khalifahnya. Karena itu penting untuk duduk bersama orang yang soleh. Almar'u ma'a jalisih. Nanti dari kiamat orang itu bersama orang yang ia kumpul di atas dunia ini. Yuhsyarun nas ma'aman ahab. Nanti dari kiamat akan paham ini kumpul sama siapa. Akan paham. Kenapa? Sesuai dengan kecintaan. Wal mahabbah itu amr galbi. Mahabbah itu urusan hati, Allah yang maha tahu. Yang pura-pura, yang beneran Allah maha tahu. Nabi menggambarkan begini, mathalul jalisis saleh kamathali ba'il misik, imma an yahdiyak wa imma an tabta' minhu wa imma an tajida minhu raihah thayyibah. Orang yang soleh itu seperti orang yang jualan minyak. Orang yang jualan minyak. Bisa jadi orang yang jualan minyak tadi itu kasih promo, bagi-bagi minyak. Ini kasih minyak tanpa Anda mengeluarkan duit. Bisa jadi sirnya orang-orang wali tadi itu dibagi-bagi sama si wali ini. Kenapa? Lagi dapat izin sama Allah, dari Allah.
untuk melantik orang aulia, orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menjadi penerusnya, imma bil kulliyah wa imma al ba'd. Atau ada mugabalahnya, nyantri dulu, khidmat dulu, maka akan mendapatkan sirnya. Au tabta' minhu, orang jualan minyak bisa jadi dia bagi-bagi minyaknya, bisa jadi kamu harus beli untuk mendapatkan minyak wangi tadi itu. Minimal kalaupun kamu nggak bisa beli dan kan kamu nggak dikasih, kamu bisa menikmati bau harum daripada minyak itu. Minimal kamu dapat barokah, minimal. Apalagi kamu bisa mengambil warisan ilmunya, warisan kewaliannya, apalagi kamu menjadi khalifahnya. Wa mathalul jalisi su' kanafikhil kir imma yahriga thiyabak au tajid minhu raihah muntinah. Orang yang tidak soleh, kalau kita berdekat dengannya, itu seperti orang bawa obor api. Jangan-jangan apinya meletus, kena pakaian kamu terbakar, kena kulit kamu panas. Begitulah kalau kumpul dengan orang yang tidak soleh, jangan-jangan akhlaknya akhirnya menular kepada kamu, perbuatannya menular kepada kamu. Kalaupun tidak, kamu kena syu'umnya, kamu kena sialnya, seperti orang dekat bawa obor. Kalaupun nggak kena api, minimal kena asapnya, saudara. Ada orang main judi, duduk bersamaan sama dia, digerbek sama polisi, tangkap juga. Anak nggak main pak, saya cuma duduk bersama. Kamu kena asapnya sekarang, masuk penjara juga, saudara. Karena itu hindari siapapun orang yang tidak baik, demi untuk keselamatan kamu. Lindungi anak kamu, jangan sampai bergaul dengan anak-anak yang tidak baik, demi untuk keselamatan mereka. Kumpullah dengan orang yang soleh untuk keberuntungan kamu. Ajarkan anak kamu, kenalkan anak kamu dengan orang-orang yang soleh untuk supaya menjadi anak-anak yang soleh. Al-mar'u ala dini khalili, agama seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Inti sekarang duduk dengan orang soleh, cinta sama habaib. Coba bentar lagi inti duduk sama orang liberal, 7 hari aja inti kritik tuh Habib-habib tuh. Habib apa itu? Masa kita suruh begitu? Apa itu udeng-udengan pakai serban tuh? Pakai kopiah koboi. Dia akan banggakan itu pakaian-pakaian orang-orang kufar. Kenapa? Al-mar'u ala dini khalilih. Itulah yang terjadi. Karena itu hindari itu semuanya. Jangan memandang kecuali wajahnya orang yang ini dunia fitnah semuanya. Kamu kira jabatan itu akan bisa menjadi kebahagiaan kamu di akhirat? Enggak. Harta kamu membuat kamu akan menjadi orang bahagia di akhirat? Tidak. Karena itu diceritakan ada seorang wazir minal wuzara fi mauqibin azim. Seorang wazir, masya Allah, dikawal orang-orang di jalan, suruh minggir semuanya. Ini kalau bahasa sekarang mungkin gubernur, suruh minggir semuanya. Semua orang terheran-heran, begitu meriahnya, begitu hebatnya pengawalan. Man hadza, man hadza, man hadza. Semua orang tanya, siapa ini, siapa ini? Hebat bener ini orang. Jalan dengan bangga dirinya itu si wazir, si gubernur nih. Ada seorang imro'ah ala jambi tariq. Ada seorang perempuan ada di pinggir jalan sambil menyatakan, ila mata taqulun man hadza, man hadza? Hadza rajulun sagata min ainillah fabtalahu Allah bima tarawun. Kata dia perempuan, ini
Kamu tanya siapa ini, siapa ini, siapa ini. Ini orang yang tidak punya nilai dalam pandangan Allah. Jatuh martabatnya di sisi Allah. Karena itu dia dikasih balak sama Allah dengan jabatan model begini. Omongan yang dari hati itu saudara jadi obat. Walaupun pahit. Mana ada orang itu benci sama obat? Nggak ada walaupun pahit. Kenapa? Karena bisa menyembuhkan. Ternyata itu ngobati hati daripada si wazir, dari sahabat si gubernur. Dengar itu, la ilaha illallah. Berarti ini bukan kenikmatan bagi aku ini. Ini balak bagi aku ini. Ini ujian ini. Di dunia harus dipertanggungjawabkan. Di akhirat harus dipertanggungjawabkan. Langsung fasta'fa anil malik. Dia minta untuk supaya dia tadi itu mengundurkan diri daripada Malik. Akhirnya diterima sama rajanya tadi itu. Kemudian dia berangkat ke Mekah, tobat, jadi ahli ibadah, jadi wali min auliyaillah. Setelah jadi wali kota, jadi wali Allah. Karena itu ya ikhwani, jangan Anda memandang bahwa kalau kumpul dengan orang-orang ahlud dunia Anda akan menjadi mulia. Kumpul dengan ahlullah Anda akan menjadi mulia. Jangan Anda tadi itu menyangka kalau kumpul dengan orang-orang yang mendapatkan jabatan di dunia ini akan menjadi mulia. Kumpul orang yang punya jabatan di sisi Allah, Anda akan menjadi mulia. Jangan terfitnah dengan itu semuanya. Jadilah orang yang bisa beruntung karena duduk aja dengan orang soleh, Anda sudah mendapatkan berkah. Menyebut nama orang soleh, Anda bisa mendapatkan berkah. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Itulah yang harus kita cari. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala temukan kita dengan orang-orang yang soleh, sehingga kita tergerak untuk bisa meniru akhlak mereka dan akan menjadi orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ana paham antum semuanya kelaparan sekarang. Karena itu mudah-mudahan khutbah dari yang pertama, yang kedua, ketiga tadi itu sudah cukup bagi kita, kenyang rohani kita. Tinggal kita isi perut kita sebentar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.